Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivita Priyani. Nama saya Anissa Septinita. Perkenalkan, nama saya Tasya Putih Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Gladys Febriza Kianhers. Kenalkan, nama saya Kusmayanti. Perkenalkan, nama saya Alia Cika Febrianti. Perkenalkan, nama saya Zaira Rahadian. Perkenalkan, nama saya Valisa Almira Febrianti. Perkenalkan, nama saya Dutifko Zaipa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini. Pancasila berperan sebagai landasan dan ideologi Indonesia, mengarahkan kehidupan bangsa dengan nilai-nilai dasar. Sila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip. Pancasila juga menjadi landasan bagi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, sekaligus mengarahkan norma-norma sosial dan perilaku. Kegiatan penyuluhan bertema Pancasila sebagai landasan negara bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta didik tentang Pancasila, mengembangkan karakter mereka serta dengan nilainya, dan mendorong mereka untuk menerapkan Pancasila dalam tindakan sehari-hari daripada hanya menghafalnya saja. Tujuan utamanya adalah supaya peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila secara aktif untuk berkontribusi dalam membangun karakter bangsa. Oke, selanjutnya analisis situasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Analisis ini didasarkan pada hasil pengamatan langsung dan wawancara ringan dengan siswa sekolah dasar yang memberikan gambaran mengenai kondisi sosial dan proses pembelajaran di lingkungan SDN Kemiri Muka 2, Kecamatan Beji, Kota Depok. Pengamatan menunjukkan bahwa siswa kelas 5 secara umum sudah mengenal dan menghafal 5 sila Pancasila dengan baik, namun pemahaman mereka terhadap arti dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih kurang. Sebagian besar pembelajaran PPKN di sekolah ini menggunakan metode konvensional seperti menghafal dan tugas tertulis, sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari masih belum optimal. Selain itu, siswa lebih tertarik pada metode pembelajaran yang bersifat interaktif seperti permainan, cerita, dan kegiatan kerjasama. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih partisipatif dan menyenangkan dapat meningkatkan pembelajaran nilai-nilai Pancasila. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di SDN Kemiri Muka 2 yang berlokasi di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok. Lokasi sekolah berada di Jalan Margonda Raya, tepatnya di seberang The Mall di Perumahan Depok Indah. Akses menuju lokasi cukup mudah. Dari kampus UBSI Margonda bisa menggunakan ojek online sekitar 10 menit, juga bisa dengan jalan kaki sekitar 30 menit, ataupun menggunakan angkot 04. Dengan lokasi yang strategis dan akses yang mudah, SDN Kemiri Muka 2 menjadi tempat yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini. Selanjutnya adalah permasalahan dalam pelaksanaannya. Penanaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah SD Kemiri Muka 2 masih menghadapi beberapa hambatan. Adapun permasalahan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, pemahaman siswa cenderung hanya menghafal nilai-nilai Pancasila tanpa memahami makna bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan. Kedua, metode pengajaran PPKN saat ini masih bersifat tradisional hingga kurang melibatkan partisipasi aktif dan pengawasan siswa. Ketiga, terdapat perilaku sosial yang belum menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. Terakhir, tindakan seperti attitude dan pengucilan masih ditemukan dan memerlukan perhatian serta penanganan. Tadi sudah dibahas tentang permasalahannya, dan sekarang saya akan membahas tentang solusi permasalahan. Untuk mengatasi keterlambatan pemahaman siswa terhadap nilai Pancasila yang masih berorientasi pada penghafalan dan perilaku sosial yang belum sepenuhnya mencerminkan sikap saling menghargai,
dan bekerja sama. Maka, dirumuskan beberapa solusi berikut. Yang pertama itu ada penerapan metode pembelajaran intensif. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter di dalam kegiatan UAS. Yang ketiga, pembiasaan sikap positif melalui aktivitas kolaboratif. Yang keempat, penggunaan media edukasi visual. Dan yang terakhir, keterlibatan jurus sebagai pendamping berkelanjutan. Lanjut, di sini kita mempunyai realisasi biaya. Di sini kita mempunyai rincian biaya yang kita keluarkan. Ada 3 tipe, ada belanja bahan, belanja non operasional, dan biaya perjalanan pulang pergi. Di belanja bahan ada kita membeli reward, bolu, dan snack. Masing-masing reward kita beli 5 pieces dengan harga 8.600 dengan total 43.000. Dan bolu kita membeli dua kotak itu dengan satuan harga 50.000, total 100.000. Dan snack kita membeli 2 piece dengan satuan harga 39.000, total 78.000. Dan total belanjaan bahan yang kita keluarkan adalah 221.000. Lanjut, belanja non operasional, kita mempunyai 2 tipe item bahan. Yang pertama, print surat. Kita mengeprint surat 1 lembar hanya 2.000. Dan print poster, kita mengeprint poster 5 lembar dengan harga satuan 3.000, total 17.000. Dan biaya perjalanan pulang pergi, kita memakai 3 tipe angkatan umum. Yang pertama kereta 2 orang dengan satuan 6.000, total 12.000. Kedua Gojek atau Grab, total 4 per orang 47.000, total 188.000. Yang ketiga angkot, total 1 orang 10.000, total 210.000. Dari total keseluruhannya kita mengeluarkan biaya 448.000. Selanjutnya di sini ada jadwal kegiatan. Yang pertama, pada jam 10 sampai jam 10:10 dilakukannya pembukaan. Yang kedua, pada jam 10:10 sampai 10:50 dilakukannya penyampaian materi. Yang ketiga, 10:50 sampai 11:15 dilakukannya kuis dan games. Yang terakhir, 11:15 sampai 11:30 dilakukannya pembagian hadiah dan penutupan. Bagian luaran yang dicapai atau output, ini ditampilkan 3 bentuk publikasi kegiatan yang akan dilakukan. Pertama, gambar di sebelah kiri merupakan video dokumentasi kegiatan. Video ini diunggah ke platform YouTube agar dapat diakses oleh masyarakat luas, sekaligus menjadi arsip digital yang bersifat audio visual, sehingga kegiatan dapat dilihat secara lebih nyata dan menyeluruh. Kedua, gambar di bagian tengah adalah pre-release kegiatan yang dipublikasikan melalui platform Blogger. Pre-release ini berisi informasi awal mengenai kegiatan, sampai tujuan, latar belakang, dan gambaran umum pelaksanaan sehingga pembaca mendapat pemahaman sebelum melihat dokumentasi lengkapnya. Dan terakhir, gambar sebelah kanan merupakan poster kegiatan yang diunggah melalui akun Instagram. Poster ini berfungsi sebagai media promosi visual untuk menarik perhatian publik, menyampaikan informasi secara singkat, dan meningkatkan jangkauan kegiatan melalui media sosial. Ini adalah dokumentasi kegiatan. Dari kesimpulan kegiatan pengabdian masyarakat mengenai mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia di SDN Kemiri Muka 2 bertujuan kelas 5 memahami Pancasila sebagai pedoman hidup yang perlu dipraktikkan setiap hari. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa meskipun siswa sudah hafal 5 sila, mereka masih kesulitan menerapkan nilai-nilainya. Gati menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik melalui permainan, kuis, kegiatan kelompok, contoh langsung, dan media visual. Melalui rangkaian aktivitas ini,
Siswa didorong untuk membangun kebiasaan berperilaku sesuai nilai Pancasila dengan harapan mereka dapat tumbuh sebagai generasi muda yang berkarakter dan mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Sentaki laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat kami sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan yang telah kami laksanakan. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian laporan masih terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.